warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Cempaka dari Prodi D3 RMIK tingkat 2A. Di sini saya akan membuat salah satu tugas pertukaran informasi, yaitu menjelaskan tentang materi keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan, serta peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Pentingnya keamanan dalam SIG. Data dan privasi dalam informasi kesehatan atau yang biasa dikenal dengan SIG sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keandalan informasi pasien guna mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan sesuai regulasi. Jenis-jenis ancaman keamanan dan privasi ini, yang pertama ada malware and ransomware atau perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri, merusak, atau menginskripsi data kesehatan. Yang kedua ada phishing, upaya penipuan untuk mencuri kredensial penggunaan melalui email atau pesanan palsu. Yang ketiga ada serangan insider, ancaman dari penggunaan internal yang menyalahgunakan akses data. Selanjutnya ada pelanggaran data atau data breach, akses tidak sah mengakibatkan kebocoran atau pencurian data pasien. Kemudian ada man in the middle attack atau MITM, penyadapan komunikasi antara sistem atau penggunaan tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian ada denial of service attack, dan yang terakhir ada weak authentication. Teknologi dan metode menjaga keamanan dan privasi. Yang pertama itu adalah dari teknologinya. Yang pertama ada enskripsi data, menggunakan algoritma enskripsi seperti AES atau RSA untuk melindungi data saat disimpan dan saat ditransmisikan. Yang kedua ada autentikasi multifaktor atau MFA, menggunakan lebih dari satu metode verifikasi seperti password, OTP, biometrik untuk meningkatkan keamanan akses. Kemudian ada blockchain, teknologi desentralisasi untuk mencatat data kesehatan dengan transparansi dan integritas tinggi. Kemudian ada VPN dan TLS atau SSL, mengamankan komunikasi antara server dan pengguna dengan jaringan terenkripsi. Kemudian ada intrusion detection system atau IDS dan intrusion prevention system atau IPS, mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di dalam sistem. Kemudian yang terakhir ada data masking dan tokenization, mengamankan data sensitif dengan menggantikannya menggunakan token atau format anonim. Kemudian metode keamanan dan privasi ini ada pertama Role Based Access Control atau RBAC, memberikan akses data berdasarkan peran pengguna untuk mengatasi informasi yang dapat diakses. Kedua ada Zero Trust Security, prinsip Never Trust, Always Verify, yang memastikan setiap akses harus diautentikasi bahkan dalam jaringan internal. Yang ketiga ada Audit and Logging, merekam semua aktivitas dalam sistem untuk mendeteksi ancaman dan memastikan kepatuhan. Kemudian ada backup and disaster recovery, mempersiapkan cadangan data secara berkala untuk pemulihan jika terjadi serangan dan kehilangan data. Kemudian adalah kepatuhan regulasi HIPAA, GDPR, ISO 27001. Kemudian ada pelatihan keamanan cyber. Regulasi dan aturan terkait keamanan dan privasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 27 tentang 2022 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Kemudian ada Permenkes Nomor 20 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dan yang terakhir ada SNI ISO atau IEC 27001, Standar Nasional Manajemen Keamanan Informasi. Soal kasus dari materi bab 6 ini yaitu data menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut informasi yang berisikan fakta-fakta di dalamnya. Kebocoran data pada sebuah institusi maupun perusahaan akan menimbulkan kerugian pada instansi tersebut. Maka dari itu, beberapa perusahaan telah melakukan investasi yang besar di bidang keamanan sebagai langkah awal pengamanan dan perlindungan data. Kasus kebocoran data yang terjadi di BPJS Kesehatan menimbulkan banyak kontroversi. Pasalnya, terdapat lebih dari 80% warga Indonesia merupakan pengguna BPJS Kesehatan.
Solusi dari masalah kasus di atas yaitu mencegah kebocoran data seperti kasus BPJS Kesehatan adalah dengan menerapkan enkripsi data yang kuat, autentikasi multifaktor, sistem keamanan berbasis Zero Trust, pemantauan aktivitas secara real-time, audit keamanan berkala, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP dan ISO 27001, didukung dengan edukasi keamanan cyber bagi seluruh pegawai guna memastikan perlindungan data yang optimal. Kemudian kita lanjut dengan materi analitik dalam sistem informasi kesehatan. Data analitik dalam sistem informasi kesehatan adalah proses pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan yang tepat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan medis, manajemen rumah sakit, serta peningkatan layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional yang mendukung diagnosa yang lebih akurat, memprediksi tren penyakit, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta memastikan kebijakan kesehatan berbasis data yang lebih efektif dan tepat sasaran. Metode analitik. Yang pertama ada deskriptif analitik, menganalisis data histori untuk memahami tren dan pola dalam layanan kesehatan. Contohnya itu dalam laporan jumlah pasien, tingkat kepuasan pasien, dan pola penyakit berdasarkan wilayah. Yang kedua ada diagnostik analitik, mengidentifikasi penyebab suatu masalah atau kejadian berdasarkan data historis. Contohnya menganalisis penyebab peningkatan kasus penyakit tertentu di satu daerah. Yang ketiga ada prediktif analitik, menggunakan teknik statistik, machine learning, and AI untuk memprediksi tren kesehatan di masa depan. Contohnya memprediksi kemungkinan wabah berdasarkan pola penyebaran penyakit. Yang keempat ada preskriptif analitik, memberikan rekomendasi tindakan optimal berdasarkan hasil analisis data. Contoh, menentukan strategi alokasi tenaga medis yang menangani lonjakan pasien di rumah sakit. Dan yang terakhir ada real-time analitik, memproses dan menganalisis data secara langsung untuk pengambilan keputusan cepat, contohnya monitoring kondisi pasien secara real-time melalui sistem telemedicine atau ISU. Tantangan dalam implementasi data analitik, yang pertama ada kualitas dan integrasi data, yang kedua ada keamanan privasi, yang ketiga ada infrastruktur dan teknologinya, yang dimana keterbatasan infrastruktur IT seperti server, penyimpanan cloud, dan kecepatan pemroses data. Terus yang keempat ada kurangnya SDM yang kompeten. Yang kelima ada resistensi terhadap perubahan. Beberapa tenaga medis atau institusi masih enggan beralih dari metode konvensional ke sistem berbasis data analitik. Dan yang terakhir ada biaya implementasinya tinggi. Soal kasus dari bab ini yaitu Politeknik Kesehatan atau Poltekkes, Departemen Kesehatan, Depkes, Pekanbaru, lembaga pendidikan akademik di bidang kesehatan dalam melakukan proses kegiatan akademik masih menggunakan cara manual dan dibantu perangkat lunak aplikasi Office. Adapun kelemahan dari penggunaan official Excel ini yaitu kegiatan operasional memakan waktu yang lama. Data akademik tidak terintegrasi, data dan informasi di Poltekkes tidak bisa diakses langsung oleh mahasiswa dan dosen. Hal ini mengakibatkan mahasiswa mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi. Untuk itu perlu dibangun aplikasi yang terintegrasi dalam sistem akademik guna memudahkan, mempercepat, dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data. Solusi dari permasalahan di Poltekkes Depkes Pekanbaru adalah membangun sistem akademik terintegrasi berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan pengolahan data akademik secara otomatis, terpusat, dan dapat diakses secara real-time oleh mahasiswa, dosen, serta staf akademik. Sistem ini harus mencakup fitur seperti manajemen pendaftaran, jadwal perkuliahan, nilai absensi, serta akses informasi akademik secara online, sehingga dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data dibandingkan dengan penggunaan Excel manual. Kesimpulan dari materi keamanan dan privasi serta peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan adalah bahwa perlindungan data dan privasi pasien merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Keamanan data dapat dicapai dengan mengimplementasikan teknologi seperti enkripsi,
efisiensi multifaktor, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, data analitik memainkan peran kunci dalam mengelola data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memprediksi tren penyakit. Kombinasi antara keamanan data yang kuat dan pemanfaatan analitik yang tepat akan menghasilkan sistem kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan terjamin keamanannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.